Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat belajar. Baik, sebelum mengawali pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Baik, alhamdulillah. Siapa yang masih ingat apa pembelajaran pada minggu kemarin? Tentang ide pokok. Betul sekali. Ide pokok itu biasanya berada di mana? Di awal, di akhir, dan di awal dan di akhir. Betul sekali. Nah, teks yang kita baca untuk mencari ide pokok kemarin itu sebenarnya jenisnya ada dua loh. Ada teks fiksi dan teks non-fiksi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya Bu Guru mau tanya dulu, apakah kalian pernah membaca cerita? Coba sebutkan cerita apa sih yang pernah kalian baca? Malin Kundang, terus Kancil, terus Kura-kura, terus apa lagi? Bawang merah, bawang putih, dan masih banyak lagi ya. Kira-kira cerita itu ada di kehidupan nyata atau tidak ya? Nyata? Tidak. Yang mana yang benar? Sebenarnya dua-duanya benar. Cerita itu ada yang nyata dan tidak nyata. Ada yang fakta dan hanya imajinasi. Kita akan mempelajarinya hari ini. Silahkan anak-anak dibuka dulu bukunya ya. Dibaca tentang apa itu teks fiksi. Teks fiksi, teks yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Contoh, cerpen, fabel, dan novel. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau kenyataan. Contohnya berita, buku ilmiah, biografi, esai, jurnal, skripsi, makalah, dan lain sebagainya. Nah, jadi teks fiksi itu adalah teks yang berisi tentang imajinasi atau khayalan pengarang. Kalau teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi tentang sebuah fakta atau berita yang benar-benar terjadi. Seperti itu ya. Coba sekarang sebutkan contoh dari teks fiksi tadi apa? Ada cerpen, fabel, terus apa lagi? Novel. Kira-kira kalian pernah membaca yang mana? Yang fabel? Apa tuh fabel? Benar, betul sekali ya. Fabel adalah cerita tentang binatang. Apa sih itu fabel? Fabel adalah karangan fiksi atau fantasi imajinatif yang menceritakan tentang kehidupan para binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Adapun unsur-unsur dalam fabel ada tema, tokoh, penokohan, latar, alur, dan juga amanat. Nah, apa saja tadi unsur-unsur dari fabel? Ada tema, terus tokoh, terus penokohan, terus latar, apalagi alur dan amanat. Apa amanat itu? Sesuatu yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita yang dikarang tersebut. Betul sekali. Hari ini Bu Guru ada proyek untuk kalian semua. Proyek kali ini seru banget loh. Nah, kalian akan mengerjakan secara tim atau berkelompok dan mengingat apa saja yang kalian simak tadi. Oke? Sebelum kalian mengerjakan, Bu Guru akan memberi contoh kepada kalian dan kalian nanti menirukan apa yang Bu Guru lakukan secara berkelompok. Dari keempat amplop tersebut, kira-kira kalian meminta Bu Guru untuk mencontohkan yang nomor berapa? Nomor 2. Oke, kita lihat apa isinya nomor 2. Wah, ternyata judul dari fabel di amplop nomor 2 itu adalah Rubah Biru. Jadi, nanti Bu Guru akan memberikan kalian sebuah rekaman, kemudian kalian menyimak bersama kelompok kalian, dan apa yang kalian simak, kalian ingat-ingat, kemudian kalian cari tokoh-tokoh yang sudah Ibu Guru siapkan, kemudian kalian susun di sebuah kotak atau box. Nah,
Nanti di situ kalian bisa menceritakan kembali apa isi dari fabel yang sudah kalian simak tadi. Mengerti semuanya? Oke, Bu Guru akan mencontohkan terlebih dahulu. Sebelum itu, Bu Guru akan memberikan lembar proyek siswa. Nah, di situ nanti keterangannya Ada kelompok, anggota, judul fabel, tema fabel, tokoh, penokohan, latar, alur, dan amanat. Rubah biru. Dahulu kala di hutan hijau subur, hiduplah seekor rubah yang meskipun licik, sangat-sangat malas. Oh, betapa indahnya jika makanan datang kepadaku, alih-alih aku yang mengejarnya. Oh, alangkah indahnya jika air dari sungai meluncur di udara untuk masuk melalui mulutku dan menghilangkan dahagaku. Oh, betapa indahnya jika matahari melembutkan sinarnya padaku. Apa itu terlalu banyak untuk diminta? Rubah itu tidak hanya malas, tetapi juga seorang pemimpi. Dia akan berbaring sepanjang hari di bawah naungan pohon dan bermimpi tentang dunia di mana dia adalah raja dan semua orang mengikuti perintahnya. Semua memuji Raja Rubah, semua memuji Raja Rubah, semua memuji Raja Rubah. Begitu saja. Mana makananku, teman? Hah? Singa? Aku. Beraninya kau, singa? Beraninya kau? Beraninya aku apa? Hah? Aku ternyata bermimpi. Beraninya kau bicara seperti itu pada aku dalam mimpimu? Singa yang marah malam dengan amarah dan berlari mengejar rubah. Rubah malang itu lari menyelamatkan diri dan tidak menoleh ke belakang. Tanpa sepengetahuannya sekarang dia telah menyeberangi hutan dan memasuki desa. Saat itulah dia berhenti. Terengah-engah dia melihat ke belakang. Singa bodoh. Suatu hari dia akan menjadi pelayanku. Dan berkata begitu, dia pergi lebih jauh ke dalam desa. Wow, lihat ini. Betapa indahnya hidup. Mereka punya rumah, mereka dapat mengumpulkan air dan makanan dan menambahkan rempah-rempah ke daging mereka. Oh, ini adalah sebuah mimpi yang akan jadi kenyataan. Hei, Rudy. Siapa dia yang masuk ke desa kita ini? Siapapun itu, bukan salah satu dari kita. Kita harus mengusirnya sebelum penduduk desa mulai menyukai dia. Aku setuju denganmu. Ayo pergi. Oh, hai teman-teman. Namaku adalah... Tapi anjing-anjing itu tidak mau mendengarkan. Mereka menggonggong dengan keras dan menyerbu ke arahnya. Apa? Tidak. Aku pikir ada kesalahpahaman. Rubah itu berbalik dan berlari saat mereka mengejarnya, mencoba mengusirnya. Rubah berlari sekuat tenaga, tetapi bisa merasakan anjing-anjing mendekatinya. Aku harus apa? Karena terburu-buru untuk melarikan diri, dia memasuki rumah seorang tukang cuci. Tetapi ketika mencoba bersembunyi, dia terpeleset dan jatuh ke dalam air penuh dengan pewarna berwarna biru. Anjing-anjing yang mengejarnya tidak bisa menemukannya dimanapun. Sepertinya orang asing itu telah melarikan diri. Ya, tidak ada yang main-main dengan kita kan? Senang dan bangga, anjing-anjing itu pergi dan Rubah pun keluar. Kehidupan yang sulit. Pertama aku dikejar oleh singa dan kemudian oleh anjing-anjing bodoh ini. Sedih dan murung, Rubah itu pun kembali ke hutan tanpa sepengetahuan bahwa dia sekarang benar-benar berwarna biru. Hewan-hewan lain yang melihatnya merasa terkejut. Ya ampun, siapa itu? Lebih seperti apa itu? Selamatkan hidup kalian. Rubah terkejut melihat hewan lain melarikan diri darinya, tetapi tidak terlalu memikirkannya dan langsung pergi ke sungai untuk melepaskan dahaga. Bahkan di sana, burung-burung terbang begitu mereka melihatnya. Lari, itu adalah hewan paling aneh yang pernah kami lihat. Hah? Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka takut padaku? Kemudian ketika dia hendak minum air dari sungai, dia melihat bayangannya dan dipenuhi dengan kekaguman. Dia menyadari mengapa semua hewan itu takut padanya. Dia punya ide. Rubah itu kemudian berjalan dengan bangga ke batu besar yang merupakan singgasana singa dan duduk di atasnya. Kemudian dia memanggil hewan yang lain. Teman-teman, berkumpullah di sini. Tidak yakin dan skeptis, semua hewan berkumpul di sekelilingnya. Bahkan Raja Hutan yang sekarang terlihat pemalu. Teman-teman, kenapa kalian lari dariku seperti itu? Aku yakinkan kalian tidak perlu takut kepadaku. Kalian tidak mengenal aku, tetapi aku adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Dan Tuhan, sebelum mengirim aku ke sini, mengatakan kepadaku bahwa hewan-hewan di hutan ini tidak memiliki penguasa yang layak. Dan dengan demikian membiarkan aku untuk menjadi raja kalian. Oh, ya ampun.
Jadi, mulai hari ini, aku akan menjadi raja hutan ini dan memerintah kalian semua. Dia bilang aku juga akan memerintah dengan lebih baik. Dengan cara ini, kalian semua dapat hidup dengan aman di bawah payung perlindunganku. Apakah itu dapat dipahami? Iya. Ya, Semua hewan menerimanya sebagai raja mereka, dan segera Rubah mulai menjalani kehidupan yang selalu dia inginkan. Di mana makananku, singa? ini datang yang mulia. Dia duduk dan menyaksikan hewan-hewan lain tampil untuknya, berburu untuknya, dan membawakan air untuknya. Dia akan mengatur permainan dan acara dan membuat hewan tampil, sementara dia bermalas-malasan dan makan juga minum. Sekarang semuanya bentuk antrian dan berbaris melewati pohon. Dan Tuan Katak, jangan melompat-lompat. Apa? Ini berlangsung selama beberapa hari, dan Rubah menjadi lebih malas dan rakus dari hari ke hari. Aku ingin semua hewan bermain petak umpet dan aku akan melihat. Ya ampun, ini hidup yang hebat. Sekarang suatu malam, sama seperti malam-malam lainnya, saat Rubah memegang kendali, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Rubah mendengar lolongan rubah lain dari hutan tetangga. Terpesona oleh suara sejenisnya sendiri, dia gagal mempertahankan kegembiraannya dan mulai dengan keras merespon dengan suara alaminya yang sudah dikenal oleh hewan-hewan yang ada di situ. Melolong. Singa dan juga hewan yang lainnya segera menyadari bahwa raja mereka bagaimanapun juga adalah Rubah dan bukan makhluk yang berharga, berbahaya, berbeda, ataupun unik. Mereka menyadari kalau dia itu bukan anugerah dari Tuhan. Bagaimana selanjutnya? Mereka semua berlari mengejarnya ke sungai, di mana dia berenang dan kehilangan semua warna tubuhnya. Kau penipu. Jika aku akan melihatmu di kerajaanku lagi, aku bersumpah demi Tuhan akan menghabisimu. Rubah yang sekarang malu dan terhina, pergi dan tidak pernah terlihat lagi. Dia mengembara dari hutan ke hutan, bermalas-malasan, meminta penerimaan dari hewan lain, tapi ceritanya telah menyebar dan semuanya tahu siapa dia. Rubah akhirnya menyadari bahwa keserakahan yang berlebihan itu berbahaya dan tidak ada jalan pintas untuk bekerja keras. Kita mulai ceritakan kembali yuk. Di tengah-tengah hutan, tepatnya di bawah pohon, ada seekor rubah yang sedang melamun dan berhayal. Dia menjadi raja hutan. Dan singa pun mendengar cerita itu. Singa kemudian marah kepada rubah, sehingga rubah berlari. Rubah pun berlari hingga ke sebuah pedesaan. Rubah juga melihat seorang manusia dengan kehidupannya yang menurutnya nyaman. Kemudian Rubah pun masuk ke dalam salah satu rumah. Dan tidak sengaja Rubah pun terjatuh dan masuk ke dalam bak yang ada pewarna berwarna biru. Rubah pun kemudian keluar dari rumah itu dan dirinya sudah berwarna biru. Namun dia belum sadar dan dia kembali ke hutan. Sesampainya di hutan, Rubah pun bertemu dengan para hewan. Para hewan pun terkejut melihat ada sesosok hewan berwarna biru. Mereka pun sangat kagum bahkan takut. Mereka berpikir bahwa hewan tersebut berbahaya dan patut menjadi raja hutan. Saat menjadi raja hutan, Rubah pun bertingkah seenaknya. Para hewan di hutan disuruh untuk mencari makanan untuk dirinya, diperintah seenaknya hingga semuanya merasa lelah. Tidak lama kemudian, penghuni hutan pun mengetahui itu dan marah kepada Rubah. Rubah pun kemudian berlari hingga ke tepi sungai. Sesampainya di sungai, Rubah pun kemudian masuk ke dalam air yang ada di sungai. Dan dirinya kemudian berubah menjadi rubah yang berwarna orange kembali. Rubah pun terus meminta tolong kepada penghuni hutan termasuk monyet, tapi mereka tidak mau menolong Rubah. Rubah pun akhirnya hidup sendiri tanpa ada yang mempercayainya dan menolongnya.
Nah, seperti itu cerita dari si rubah biru. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Oke, apa sih amanat yang ingin disampaikan pengarang dari cerita si rubah biru tadi? Betul sekali, bahwa keserakahan itu sangatlah berbahaya dan tidak ada sebuah jalan pintas kecuali kita mau bekerja keras. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sudah dibentuk kelompoknya? Sekarang kalian bisa maju ke depan satu-satu perwakilan ya untuk mengambil amplop dan nanti kalian bisa mendengarkan rekaman seperti ibu guru tadi dan memilih siapa saja sih tokohnya. Kemudian kalian bisa mempresentasikan ke depan dengan cara menceritakan kembali cerita yang kalian simak. Oke, sudah paham semuanya? Semangat! Semuanya sudah presentasi? Sudah? Oke, kita simpulkan bersama-sama yuk. Hari ini kita belajar tentang teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi itu adalah teks yang berupa hayalan dan juga imajinasi pengarang. Kemudian kalau teks non-fiksi adalah teks yang berisi tentang sebuah fakta atau berita yang benar-benar terjadi. Contoh dari teks fiksi yang kita pelajari hari ini apa? Fabel. Betul sekali, fabel itu cerita apa? Cerita yang menggambarkan sebuah hewan yang bertingkah laku seperti manusia dan mengandung pesan dari pengarang. Betul sekali, fabel termasuk cerita hayalan atau fiksi. Kemudian unsur-unsur fabel tadi ada apa saja? Ada judul, ada tema, ada tokoh, ada penokohan, ada latar, ada alur, dan juga yang terakhir ada amanat. Terima kasih atas presentasinya, terima kasih atas proyek kali ini. Kalian hebat, kalian keren, kalian luar biasa. Sampai berjumpa minggu depan di pembelajaran bahasa Indonesia. Sekian dari Bu Guru, ada kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu Guru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.